Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baiklah di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan perkataan-Mu. Oleh karena itu di saat ini kami membuka Alkitab kami untuk kami renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus biarlah yang akan membawa kami untuk memahami segala perkataan firman Tuhan ini. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kami juga dapat melakukannya dalam hidup yang kami jalankan. Maka dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita ada dalam masalah dan ketertekanan hidup? Apakah kita melarikan diri, menjauhkan diri daripada Tuhan, ataukah kita malah berserah diri kepada Dia? Saudara, ada beberapa cara yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk kita semua lakukan ketika kita dalam masalah dan pergumulan. Yang pertama adalah Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Paulus sangat mengetahui bahwa sebagai manusia, ketika kita ada dalam masalah, kita bisa untuk menjadi marah, kecewa, patah hati, bahkan parahnya kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita kehilangan semangat, maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Sehingga Paulus bilang, tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan. Karena di dalam segala semangat yang masih kita pegang dalam hidup kita, maka di situ kita bisa bangkitkan lagi kehidupan kita untuk menemukan jalan keluar yang Tuhan siapkan. Karena firman Tuhan juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau seandainya kita tetap bersemangat dan harapan tidak hilang dalam hidup kita, pasti Tuhan yang akan menyediakan segala yang terbaik di balik segala pergumulan, di balik segala tantangan. Kalau kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap menaruh harapan kepada Dia, tangan Tuhan pasti akan menolong hidup kita semua. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, Paulus mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Pasti kita akan bilang, siapa yang bisa bersabar ketika hidupnya sementara tertekan? Tetapi sabar ini saudara akan membawa kita pada penantian hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Karena biasanya orang sabar pasti akan sampai pada kemenangan dalam hidupnya. Karena kita sabar bukan karena kita kalah, tapi sekali lagi, orang sabar sedang menunggu hidupnya dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah tekunlah berdoa. Saudara, kata tekun ini berarti tetaplah kita berdoa meski seakan-akan doa kita tidak terjawab oleh Tuhan dan belum dijawab oleh Tuhan. Dan tekun berarti kita berdoa walaupun kadangkala kita berpikir kenapa keadaannya tidak berubah. Namun doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan pastilah didengarkan oleh Tuhan. Tapi memang di dalam setiap doa ada 3 cara Tuhan menjawab. Yang pertama Dia akan jawab dengan kata ya, jikalau Tuhan benar-benar tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua Dia akan menjawab dengan tidak. Jikalau Tuhan tahu bahwa apa yang kita inginkan bukan sesuatu hal yang pantas untuk kita dapatkan. Bukan sesuatu hal yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Dia menjawab dengan kata belum. Artinya, belum sekarang, tetapi Tuhan akan menyediakan waktu yang terbaik untuk menjawab segala permohonan kita kepada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan, saudara, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketiga hal ini mampu untuk membawa kehidupan kita dapat melewati pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan supaya kita diproses Tuhan menjadi pribadi yang lebih matang, imannya semakin kuat, sehingga ketika ada masalah lain yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, kita akan berkata, saya sudah pernah melewati itu. Maka saya pun pasti bisa melewatinya kali ini. Tuhan Yesus menguatkan kehidupan kita semua dan Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dari sekarang bahkan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menyegarkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Ada kekuatan dalam firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini, di mana Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian ketika kami dalam tekanan, dalam masalah. Namun ketika kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi segala pergumulan tantangan ini hanya karena kekuatan kami sendiri. Ada kuasa Tuhan yang akan menyertai. Oleh karena itu, ketika kami diizinkan Tuhan ada masalah, kami percaya ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya kami dapat diproses. Bukan lagi iman kami sebagai seorang anak kecil, tetapi iman yang tumbuh didewasakan oleh keadaan, supaya dalam segala sesuatu yang akan Tuhan perhadapkan, kami dapat melewatinya. Kalau kami tetap bersuka cita, kalau kami tetap berpengharapan, kalau kami tetap sabar dan tekun berdoa, maka pasti mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, jaga pelihara hidup kami akan menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, dan kami mau untuk hidup menjadi berkat dimanapun kami pergi dan melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu